latar belakang berdirinya Hizbut Tahrir. Hizbut Tahrir mendefinisikan dirinya sebagai partai politik yang berideologi Islam, serta membimbing umat mendirikan kembali sistem khilafah dan menegakkan hukum yang diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam realitas kehidupan. Hizbut Tahrir bukanlah organisasi kerohanian, bukan pula lembaga ilmiah, juga bukan lembaga pendidikan, dan bukan pula lembaga yang hanya melakukan aktivitas sosial. Namun mereka merupakan partai politik yang berideologi Islam. Hizbut Tahrir telah menjadi partai politik Islam yang berkembang luas ke berbagai negara di seluruh dunia karena sistem khilafah yang tidak mengenal batas-batas teritorial dan geografis. Hizbut Tahrir merupakan partai politik yang didirikan di sebuah kampung di daerah Haifa, Palestina pada tahun 1953 Masehi oleh Taqiyuddin Al-Nabhani. Biografi Taqiyuddin Al-Nabhani. Taqiyuddin Al-Nabhani merupakan tokoh sentral dari Hizbut Tahrir ini. Ia lahir pada tahun 1909 dan meninggal dunia pada tahun 1977. Selama kurang lebih 24 tahun, ia memimpin dan mengembangkan Hizbut Tahrir ke beberapa wilayah seperti cabang Lebanon, berdiri pada tahun 1959. Hizbut Tahrir Indonesia atau yang kita sebut dengan HTI. Hizbut Tahrir mulai masuk ke Indonesia pada tahun 1983 yang dibawa oleh Abdurrahman Al-Baghi yang merupakan anggota Hizbut Tahrir dari Yordania sehingga dikenal dengan Hizbut Tahrir Indonesia. Organisasi ini resmi dibubarkan oleh pemerintah Republik Indonesia pada tanggal 19 Juli 2017. Landasan menegakkan khilafah. Landasan menegakkan khilafah ada 3. Yang pertama, landasan filosofis. Landasan filosofis Hizbut Tahrir adalah akal, nalar, dan pemikiran. Yang kedua, landasan normatif. Landasan normatif di sini adalah dalil tentang konstruksi luar dan dalam pada khilafah yang mengacu pada Al-Quran, hadis, dan ijma' sahabat. Yang ketiga, landasan historis. Hizbut Tahrir mengatakan bahwa sejarah tidak bisa dijadikan sebagai sumber peraturan dalam Islam, tetapi Hizbut Tahrir mengatakan jika khilafah itu bukan sekedar ide, gagasan maupun angan-angan semata, melainkan khilafah adalah suatu sistem yang pernah ada di dunia. Hadis yang dijadikan acuan Hizbut Tahrir Indonesia dalam mendirikan khilafah. An Hudzaifah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam takunu nubuwatu fikum masya Allah ang takuna summa yarfa'u Allah idza syaa ayyarfa'aha summa takunu khilafatun ala minhajin nubuwah fatakunu masya Allah ang takuna summa yarfa'ahu Allah idza syaa ayyarfa'aha. Dari Hudzaifah radhiyallahu an berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, akan ada masa kenabian pada kalian selama yang Allah kehendaki. Allah mengangkat atau menghilangkannya kalau Allah kehendaki. Lalu akan ada masa khilafah di atas minhajin nubuwah selama yang Allah kehendaki. Kemudian Allah mengangkatnya jika Allah menghendaki. Lalu ada masa kerajaan yang sangat kuat selama yang Allah kehendaki. Kemudian Allah mengangkatnya bila Allah menghendaki. Lalu akan ada masa kerajaan selama yang Allah kehendaki. Kemudian Allah mengangkatnya bila Allah menghendaki. Lalu akan ada lagi masa kenabian di atas minhajul nubuwah. Kemudian beliau diam.
Ayat khilafah yang digunakan Hizbut Tahrir Indonesia terdapat pada Quran Surat Al-Baqarah ayat 30. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfikud dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak qala inni a'lamu ma la ta'lamun, yang artinya, ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khilafah di muka bumi. Mereka berkata, mengapa engkau hendak menjadikan khilafah di bumi orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpah darah? Padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji engkau dan mensucikan engkau. Tuhan berfirman, sesungguhnya aku mengetahui apa yang kamu tidak ketahui. Selanjutnya kritik matan. Yang pertama, khilafah ala minhajin nubuwah ini disepakati ulama sebagai periode Khulafaur Rasyidin yang dalam riwayatnya hanya bertahan 30 tahun. Yang kedua, kemudian memasuki masa kerajaan yang menggigit atau zalim, bukan halal. Yang ketiga, setelah ini periode kerajaan yang diktator atau mulkan jahiliyah. Yang keempat, setelah itu akan datang masa khilafah ala minhajin